Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-37 yang akan membahas jawazu taqdimil khobar alal mubtada. Boleh mendahulukan khobar dan mengakhirkan mubtada. Aslinya posisi mubtada dan khobar adalah seperti ini. Jadi mubtada dulu baru khobar. Tapi dalam beberapa keadaan, khobar boleh didahulukan daripada mubtada'nya. Jadi khobar dulu baru kemudian mubtada. Jadi aslinya susunan mubtada khobar itu mubtada dulu baru khobar. Boleh mendahulukan atau mengakhirkan khobar dalam beberapa keadaan. Yang pertama, jika mubtada berupa isim ma'rifat, sedang khobar berupa sibul jumlah. Saya ulangi, jika mubtada berupa isim ma'rifat, sedang khobar berupa sibul jumlah. Ini sudah kita pelajari semua apa itu isim ma'rifat, apa itu sibul jumlah. Sibul jumlah itu berarti susunan dhorob madrub atau jar majrur. Contoh, al-imanu fi qalbi. Al-imanu utawi iman, mubtada, itu fi qalbi di hatiku. Ini khobar. Nah, susunan seperti ini berarti mubtada berupa isim makrifat. Al-imanu, makrifatnya pakai al. Sedangkan khobarnya berupa sibul jumlah karena berupa jar majrur. Al-muallimu amamal fasli. Al-muallimu mubtada berupa isim makrifat dan khobarnya berupa dzorof amama. Nah, susunan yang seperti ini dibolak-balik itu boleh. Jadi al-imanu fi qalbi boleh, fi qalbi al-imanu juga boleh. Tapi kalau maknanya al-imanu utawi iman itu fi qalbi di dalam hatiku. Kalau dibalik ya fi qalbi itu ada di dalam hatiku, al-imanu utawi iman. Al-muallimu utawi guru itu amamal fasli di depan kelas. Bisa juga dibalik, amamal fasli itu ada di depan kelas, al-muallimu utawi pak guru. Al-imanu utawi iman itu fi qalbi di dalam hatiku. Bisa disusun seperti ini, bisa juga disusun fi qalbi di dalam hatiku, al-imanu utawi iman. Jadi baik yang ini atau yang ini mubtada'nya berupa isim makrifat dan khobarnya berupa sibeh jumlah. Walillahil amru. Walillahilan iku kedue Allah al-amru utawi urusan atau perintah. Bisa dibalik juga wal amru lillah. Kalau al-muallimu amamal fasli bisa dibalik juga amamal fasli al-muallimu. Yang kedua, boleh mendahulukan khobar atas mubtada, boleh mendahulukan khobar atas mubtada jika tidak dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman pengertian. Kalau maksudnya memang sudah jelas tidak akan terjadi salah paham, artinya salah paham itu mubtada dijadikan khobar, khobarnya dijadikan mubtada. Kalau tidak dikhawatirkan terjadi kesalahan semacam itu, maka dibolak-balik itu boleh, mubtada'nya dulu baru khobarnya atau khobarnya dulu baru mubtada'nya itu boleh. Contoh, al-kitabu fauqat tawilati. Al-kitabu utawi kitab itu fauqat tawilati di atas meja. Berarti ini khobarnya adalah fauqat tawilati. Misalnya disusun fauqat tawilati al-kitabu juga boleh. Mengapa? Karena tidak mungkin meja di atas kitab. Karena ini tidak mungkin terjadi salah pengertian. Zaitun fauqas sathi. Zaitun utai Zaid itu fauqas sathi di atas atap.
bisa disusun fauqas sathi itu di atas atap zaidun utawi Zaid. Assalamatu utawi keselamatan itu fitta'ani di dalam hati-hati. Fitta'ani itu di dalam hati-hati, assalamatu utawi keselamatan. Jadi kalau tidak ada kekhawatiran akan terjadi kesalahpahaman, maka boleh mubtada'nya dulu baru kemudian khobar, atau khobarnya dulu baru kemudian mubtada'. Yang ketiga, boleh mendahulukan khobar atas mubtada' jika mubtada' berupa isim makrifat. Ya, ingat isim makrifat. Sedang khobarnya berupa isim nakiroh. Masih ingat ya, nakiroh. Dan tidak ada yang mewajibkan mendahulukan atau mengakhirkan keduanya. Nah, ini contohnya anta, ini mubtada berupa isim makrifat. Sedangkan khobarnya ini berupa isim nakiroh. Ini boleh ketika tidak ada yang mengharuskan khobarnya dulu atau mubtadanya dulu. Jadi boleh disusun anta utai kamu itu najihun orang yang sukses, atau najihun itu orang yang sukses, anta utawi kamu. Bisa. Yang keempat, jika mubtada berupa isim nakiroh yang ditaksis. Maksudnya ditaksis itu diberi keterangan sifat atau mudhof. Idza kanal mubtada'u, ketika ada apa mubtada itu nakirotan berupa isim nakiroh, mukhassasatan yang ditaksis. Taksis mausufan berupa sifat, au mudhofan atau mudhof. Mislu fissofi talibun jayyidun. Fissofi itu iku tetap ing dalam kelas, talibun utawi santri, jayyidun yang rajin, yang baik. Talibun jayyidun, talibun itu meranti mubtada, mukhassasatun yang ditaksis diberi keterangannya apa, diberi sifat ini. Jadi kalau ada mubtada diberi sifat, maka itu mubtada boleh ditempatkan di depan, boleh di akhir. Kalau ada mubtada berupa isim nakiroh dan isim nakiroh itu diberi sifat, maka posisinya itu bisa di depan khobar, bisa di belakang khobar, tinggal pilih. Jadi misalnya contoh ini, fissofi talibun jayyidun, itu boleh, atau susunannya talibun jayyidun fissofi, itu juga boleh. Fi hadzal kitabi maudhu'un qayyimun. Fi hadzal maudhu'i iku tetep ing dalam iki kitab, itu ada di dalam ini kitab. Maudhu'un utawi tema, qayyimun yang berharga, qayyimun yang bernilai. Maudhu'un ini mubtada berupa isim nakirah yang disifati oleh lafal qayyimun. Nah, mubtada isim nakiroh yang disifati semacam ini boleh diakhirkan, boleh didahulukan. Jadi boleh mau fil kitabi hadzal kitabi maudhu'un qayyimun boleh, atau maudhu'un qayyimun fi hadzal kitab juga boleh. Contoh lainnya, amamal baiti sayyaratu ujratin. Amamal baiti itu ada di depan rumah, sayyaratu ujratin utawi mobil taksi, mobil opahan, itu berarti taksi atau Grab itu. Sayyaratun ini nakirah menjadi mubtada yang dimudhofkan kepada ujratin. Maka mubtada yang berupa isim nakirah yang dimudhofkan seperti ini bisa didahulukan, bisa diakhirkan letaknya. Jadi boleh mendahului khobar dan boleh mengakhirkan khobar. Yang kelima, jika mubtada bertemu dhamir tapi tidak kembali kepada khobar. Idza tasala bil mubtada dhamirun la ya'udu ala ba'dil khobar. Contoh lil jihadi rijaluna. Jadi ketika mubtada itu bertemu dengan dhamir, tapi dhamir itu tidak kembali kepada khobar. Contoh lil jihadi iku tetap kedua jihad, rijaluna utawi tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin kami. Nah ini rijaluna
menjadi mubtada. Ada dhamir. Di sini dalam mubtada ini ada dhamirnya, tapi dhamir ini tidak kembali kepada khobar atau al-jihad ini. Nah, apabila ada mubtada yang dhamirnya itu tidak kembali kepada khobarnya, maka mubtada itu boleh mendahului khobarnya, boleh setelah khobarnya. Jadi lil jihadi rijaluna boleh atau rijaluna lil jihadi. Yang keenam, jika khobar berupa sibeh jumlah yang didahului oleh nafi atau istifham, sedang mubtadanya berupa isim nakirah. Idza kanal khobaru sibah jumlatin masbukon binafyin au istifhamin wal mubtada'u nakiratun. Jadi kalau ada khobar berupa sibeh jumlah yang didahului oleh nafi atau istifham, sedangkan mubtada'nya berupa nakirah, maka boleh didahulukan atau diakhirkan khobar tersebut. Contoh, ma fid dari ahadun, ma fid dari ora ana iku tetep ing dalem omah ahadun utawi wong suci. Nah, ini boleh disusun ma ahadun fid dari, ma ahadun ora ana utawi wong suci iku fid dari ing dalem omah. Atau seperti ini, ama Allahi ilahun, ama Allahi ana toh iku sartane Allah ilahun utawi pangeran, boleh. Atau a ilahun ma Allah, a ilahun ana toh utawi pangeran iku ma Allahi sartane Allah. Jadi boleh dibulak-balik. Saya kira sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.